Halo teman-teman semua, sebelumnya, ini keterangannya. Sebentar ya, kita hari ini kita akan membahas ya, kita akan membahas tentang materi eh, teori bahasa dan automata, oke? Ini materi lanjutan, materi kita akan bahas ini dari awal ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak sedikit kurang jelas karena hari ini saya sedikit kurang fit ya badannya. Kita pakai koyo guys karena kayak kerasa agak pusing dan kelelahan karena banyaknya tugas nih akhir-akhir ini kan. Oke, so yang akan kita bahas kali ini itu ada yang kita awali dengan pengenalan teori bahasa dan automata, ada finite state automata, ada DFA dan NFA, terus ada A closure dan A movement, lalu ada ekuivalensi DFA ke NFA dan E. Lalu yang terakhir ada finite state transducer. Cuman kita akan bahas poin satu, 2, dan 3 aja ya buat eh, pertemuan atau video kali ini. Oke, kita mulai dari pengenalan TBO. Jadi sebenarnya TBO itu apa sih? TBO itu adalah kepanjangan dari teori bahasa dan automata. Jadi teman-teman di TBO ini sebenarnya ada tiga tingkatan bahasa. Ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang mendekati bahasa manusia dan lebih mudah dipahami ya. Contohnya tuh ada C++, PHP, terus ada Java. Terus bahasa menengah itu ada bahasa assembly yang mulai mendekati bahasa manusia yang sulit untuk dipahami gitu kan. Yang terakhir, ini ada bahasa tingkat rendah yang menurut saya ini cukup sangat sulit untuk dipahami oleh manusia karena dia terdiri dari angka biner atau 0 dan 1 ya teman-teman. Selanjutnya ada compiler. Nah, dengan adanya compiler ini maka satu mesin yang awalnya hanya mengenali bahasa mesin menjadi dapat mengenali bahasa tingkat tinggi karena adanya compiler. Jadi compiler ini adalah penerjemah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Translate seperti itu fungsinya sama dengan compiler, yaitu menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain agar bisa diterima oleh komputer. Apa sih automata itu? Oke, teman-teman. Jadi, automata itu sendiri itu adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima atau accept, dan membagikan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, di dalam bahasa teori bahasa dan automata ini itu ada beberapa simbol-simbol yang dia tuh merupakan entitas atau abstrak yang nggak bisa didefinisikan secara formal, teman-teman. Selain simbol, di sini juga ada string yang merupakan kumpulan dari simbol-simbol yang berhingga. Jadi dia beraturan gitu. Nah, lalu apa itu bahasa sendiri? Nah, seperti yang kita tahu nih, saya sedang bicara. Ini saya bicara. Ini merupakan kumpulan dari bahasa yang merupakan bahasa itu sendiri yang himpunan dari string-string dari simbol-simbol suatu alfabet. Dari kata bahasa itu sendiri, itu terdapat beberapa string yaitu B, A, H, dan S. Simbol-simbol alfabet yang mana ketika mereka dijadikan satu membentuk suatu pola, maka di situ sudah menjadi sebuah kalimat gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa simbol terminal yang ada di dalam teori bahasa dan automata ini. Ada huruf kecil atau dari alfabet, terus ada operator, plus, minus, kali, bagi, ada tanda baca juga, terus ada string bercetak tebal, if, dan else. Sebelumnya pasti teman-teman udah pernah diajarin ya tentang if dan else, dan di video-video saya juga saya sudah ada membahas maaf, tentang materi if dan else. Itu bisa teman-teman baca atau bisa diulang lagi di video yang ada di YouTube saya, teman-teman bisa dibuka lagi dan ditonton ulang. Oke, ini ada beberapa simbol non-terminal atau variabel. Ada huruf besar atau alfabet, A, B, C, X, Y, Z,
Ada huruf sebagai simbol awal. Lalu ini ada juga string bercetak miring. Ini ada aturan produksi. Nah, cara membacanya ini tuh T menghasilkan A, E menghasilkan T, atau E menghasilkan T plus E gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada ini nih, ini waktu SM, kayaknya SMA kelas 1 ya teman-teman. Kita juga ini menemukan ini dulu tuh kita menyebutnya apa ya? Pokoknya kalau di dalam garis ini, misalnya min 2 di dalam sini, dia jadi 2. Pokoknya jadi kebalikannya gitu. Nah, sedangkan kalau di teori bahasa dan otomata ini kita bacanya dari sini, E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu bisa dipisah kayak misalnya E menghasilkan T, terus E menghasilkan T sama dengan E. Cuma digabung dan dia dibacanya jadi atau gitu. Bukan pakai dan ya teman-teman, tapi pakai atau. Nah, di sini ada hierarki Chomsky. Nah, hierarki Chomsky ini ada unrestricted grammar, ada konteks sensitive grammar yang konteks sensitive grammar itu yang bahasa yang cukup sensitif ya teman-teman. Kita pernah dengar kan kalau bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang sensitif. Jadi ketika kita memprogram atau melakukan suatu pemrograman dengan bahasa pemrograman Python nih contohnya, kita kurang titik koma aja, source code atau codingan kita tuh bisa gagal di compile gitu kan. Huruf besar, huruf kecil yang berbeda juga bisa menimbulkan gagal di compile kayak gitu. Oke, kayaknya tentang teori dan teori bahasa dan otomatis tadi udah selesai ya pembahasan kita. Ini selanjutnya kita akan bahas tentang finite state automata atau FSA. Jadi, apa sih finite state automata itu apa sih? Oke, teman-teman. Jadi, finite state automata ini dia tuh terdiri dari tiga kata yaitu finite, state, dan automata. Yaitu berhingga, keadaan, atau mesin automata kan. Kalau kita tarik secara garis besar ya teman-teman, FSA ini tuh merupakan mesin abstrak yang memiliki unsur state-state atau keadaan yang berhingga. Mesin ini dapat menerima inputan yang selanjutnya dapat ditentukan apakah inputan tersebut dapat diterima atau tidak. Ini adalah contohnya. Jadi em, ini tuh adalah bisa kita sebut apa ya, kayak step-step mungkin ya. Jadi ketika event ini kembali lagi ke event itu maka dia stepnya di nol. Waktu event ke out ini dia satu, waktu out ke out sendiri itu dia nol, dan out ke event itu satu. Jadi bisa kita lihat ya, ketika dia mm, berlari atau ke arah yang berlawanan, dia menghasilkan angka satu, sedangkan kalau dia berbalik ke dirinya sendiri, dia menghasilkan angka nol. Nah, ada beberapa unsur-unsur dalam FSA itu sendiri nih. Yang pertama ada initial state, unsur tanpa asal atau state. Ini biasanya kita bisa sebut start gitu sih. Lalu ada state, state itu bentuknya lingkaran ini. Even and out ini adalah state, kita sebutnya state ya teman-teman. Lalu ada nama state. Nah, namanya itu ya si even dan si ODD ini, oke? Nah, di sini juga ada final state. Final state itu biasanya ditandai dengan state yang lingkarannya ada dua seperti ini ya teman-teman. Simbol input itu yang tadi, yang di awal di si event itu, terus ada transisi state. Transisi state-nya itu yang mana? Yang nol, yang satu ini ya. Nah, ini dia ada tuple-nya, five tuple of FSA. Ada lambangnya juga ya, ada Q, ada sigma, ada S, ada F, ada ini fungsi transisi atau perpindahan. Untuk itu, saya ada salah satu contoh FSA yang saya buat sendiri untuk tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah teori bahasa dan otomata ya teman-teman. Eh, saya buka dulu filenya. Saya agak lupa, waktu itu saya sempat nyoba buka kan. Cuman dia nggak bisa kebuka karena apps-nya minta diinstal ulang gitu. Kita coba lagi ya teman-teman.
Oke, semester 4. Itu kenapa sih semester 4-nya kayak gini? Ini mata kuliah teori bahasa dan otomata. Project UAS FSAR Screen. Oke. Yes. Gagal teman-teman, maaf. Sebentar ya, saya coba buka lagi. Aplikasinya itu namanya GFlap. Aplikasinya itu kita pakai Java, teman-teman, kemarin itu kan. Duh, gimana sih cara bukanya ini? Oh, sorry guys. Ada beberapa. Aduh, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Oh iya lupa. Kan ini, kan saya cuma share yang ini ya teman-teman. Lupa. Ini, yang dia cuma ini aja. Oh my God, kenapa ini? Astaga. Wait, maaf ya teman-teman, saya stop sharing dulu. Loh, nggak bisa ya? Ya Tuhanku. Wait, saya ulang, saya buka ulang lagi. Sebentar, sebentar. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit kendala dari share screen saya. Saya kurang tahu kenapa, mungkin karena laptop saya sudah lelah ya seharian ini bekerja dengan keras. Oke, kita kembali lagi ke topik kita yaitu FSA. Ini mengacu pada proyek yang saya kerjakan ya teman-teman. Jadi implementasi FSA pada mesin otomatis es krim gitu kan. eh ini tuh konsep dari aplikasi apa dari sistem ini kita bisa beli es krim secara otomatis melalui mesin kayak vending machine gitu. Jadi kita ada step by stepnya itu akan dijelaskan melalui FSA yang kita buat gitu teman-teman. Nah ini tadi kita udah ngeliat kan di matapel FSA ada Q, ada sigma, ada S, ada F. F ini final state ya teman-teman. Terus ada fungsi transisi. Fungsi transisinya ini sendiri itu adalah perpindahan dari satu state ke state yang lain. Itu ada berapa? Ini ada cukup banyak karena saya untuk setiap varian dari rasa es krim itu saya bikin individualis, jadi dia berdiri sendiri sehingga menghasilkan terlalu banyak state gitu ya teman-teman. Yang sebaiknya sih state-nya nggak sebanyak itu, cuman karena uh, kurangnya revisi jadi masih sebanyak itu. Cuman uh, at the end konsepnya masih sama, tidak merubah konsep. Dia hanya lebih banyak dan sedikit lebih kompleks seperti ini gitu ya. Oke, untuk Q-nya itu sendiri, ini di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14. Sigmanya atau si perpindahannya itu, si apa namanya, panahnya itu ada saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Startnya kita mulai dari Q0 dan finishnya ada di Q0 dan Q14. Kenapa dia balik lagi ke Q0 nih? Oke, untuk penjelasannya kita lihat lagi. Kita akan lihat di uh, state-nya. Sebelum ke apa FSA-nya atau G-flag-nya,
kita eh, baca dulu tentang himpunan state-nya. Oke, jadi di himpunan state-nya ini kita punya key 0. Key 0 itu start state, jadi di mana pembeli memulai pembelian es krim pada mesin otomatis ini. Ada key 1, ini dia untuk rasa matcha, key 2 untuk rasa coklat, key 3 untuk rasa vanilla, key 4 untuk rasa strawberry, key 5 untuk mix rasa strawberry matcha, Ki 6 untuk mix rasa coklat vanilla, Ki 7 untuk tambahan meses, Ki 8 untuk tambahan saus strawberry, Ki 9 untuk tambahan saus coklat, Ki 10 untuk tambahan coco, Ki 11 untuk pembayaran tunai, Ki 12 untuk pembayaran e-money, Ki 13 truk keluar atau membatalkan pembelian, dan Ki 14 es krim keluar atau state akhir. Jadi di sini saya ada berapa ini? Ada 6 rasa, ada 4 rasa utama dan 2 rasa yang dimix, lalu ada beberapa topping dan ada 2 pilihan pembayaran yaitu tunai dan e-money. Jadi user bisa menggunakan pembayaran atau bisa memilih pembayaran tunai atau e-money gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada perintah-perintahnya dari setiap huruf. Yang A ini merepresentasikan perintah untuk memasukkan rasa matcha dan seterusnya. Ini nanti kalau teman-teman mau lihat bisa di pause aja ya. Oke, ini juga untuk kita sebutnya himpunan simbol input atau state gitu. Nah, ini dia implementasi FSA dari mesin otomata atau mesin otomatis es krim ya, teman-teman. Key 0 ini tadi start. Nah, dari Q1 sampai Q6 ini merupakan si varian rasa es krimnya. Mulai dari rasa yang satu rasa sampai rasa yang dimix. Nah, yang di sini itu adalah pilihan untuk topping. Yang di sini Q11 dan Q12 ini adalah pilihan untuk pembayaran tunai atau non tunai. Q13 ini itu tuh untuk kita dapat bukti pembayaran kalau kita selesai transaksi atau mungkin kalau kita nggak jadi kita bisa balik lagi ke nol. Jadi kita ngulang lagi mengulang transaksinya kalau misalnya kita membatalkan transaksi ya. Di ke-14 ini es krimnya keluar gitu. Kalau kita coba ya satu persatu, gimana sih cara kerjanya? Jadi misalnya nih, Ki 0 nih, saya memulai proses pembelian es krim dari Ki 0 ini, start. Terus habis itu saya bisa memilih rasa nih. Saya pilih misalnya rasanya nomor 4. Di sini rasa strawberry. Terus saya pilih toppingnya Coco. Jadi Q0, Q4, Q10. Lalu saya mau pilih non tunai Q12, lalu Q13 dan Q14. Maka saya mendapatkan si apa namanya es krimnya itu. Nah, di sini nih ada nih. Input initial state tabel. Jadi ketika kita memilih BHLMO misalnya nih. B B itu Q0 ke Q2. Berarti start lalu dia memilih rasa coklat. Lalu H nih, dia memilih misalnya toppingnya kacang, jadi dia mau coklat kacang. BH L, berarti dia pilih L kan, berarti dia mau pembayaran non tunai. Lalu dia pilih M, berarti dia mau meminta struk. Lalu dia pilih O. Nah, kalau dia pilih O berarti es krimnya bakal keluar gitu. Dan state-nya ini dia dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 14 nih. Dimulai dari 0 dan diakhiri di 14-nya. Untuk FSI ini sendiri saya juga punya flowchart-nya. Nah, di sini ada hasil pembahasannya menggunakan aplikasi GFlap. Aplikasi GFlap ini kita download melalui platform ya teman-teman, platform dari bisa ke teman-teman download di Microsoft ini apa namanya? Sorry, maaf, maksud saya di Microsoft Edge atau bisa juga di Google Chrome atau bisa juga di browser lainnya. Teman-teman tinggal cari aja GFlap, tapi sebelumnya teman-teman harus download si Java-nya terlebih dahulu. Karena ini GFlap ini kita menggunakan bahasa Java ya, teman-teman. Nah, yang bagus di sini itu kita bisa ngeinputin nilai-nilai atau ini apa ya bahasanya tadi lupa. Initial state table-nya. Initial state-nya. Jadi kita bisa input, misalnya kita input angka random ya. Kayak ini nih. EILN. Dia bakal di reject. Coba kalau kita lihat. Dari E, terus ke I, lalu ke L,
lalu tiba-tiba dia langsung ke N, ke garis tengah. Nggak bisa, kita harus melewati si M dulu. Jadi dari si FSA saya ini, atau FSA lainnya juga, itu kita harus melewati setiap state. Nggak boleh melompati state kayak gitu. Kecuali kalau ada kondisi tertentu, ini kan udah ada garis-garis ini. Kecuali kalau misalnya nggak, emang nggak ada garis. Kayak misalnya, kayak ini nih. Misalnya ini ke ki 4 ini emang nggak ada garis. Langsung ke ki 13 baru ke ki 4 gitu. Oke. Cuman karena dari FSA-nya kita bikin garis, kita ada garisin, berarti itu adalah state yang harus kita lalui untuk mencapai nilainya di accept oleh sistem dari si GFOAP-nya ini sendiri. Gitu. Terus ini ada presentasi saya tentang ya mesin es krim otomatis ini. Ada, jadi di sini ada deskripsi singkatnya, terus sini juga ada penjelasan tahapan project, ada rumus tabelnya, ini ada fungsi transisi, ini rancangan G-File kami, ini himpunan simbol state-nya. Oke, ini ada flowchart-nya. Oh ya, ini ada source code Python-nya juga, kesimpulan, dan ini ada sumber referensi kami. Oke, sebagai penutup ya teman-teman, di sini saya ada sedikit quote tentang es krim, yaitu falling in love is a truly transcendent experience. It's like eating pizza flavored ice cream. Apa ya artinya? Artinya tuh ya gitulah pokoknya ya teman-teman. Oke, saya rasa presentasi dari saya sudah cukup ya teman-teman. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai deskripsi singkat ya, kita sebut saja begitu, tentang teori bahasa dan automata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dan eh, kesalah pemahaman dari saya. Apabila ada hal tersebut, saya sangat terbuka untuk kritik dan saran. Silakan komen di bawah ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan.